Oke, kalau diem aja berarti tidak ada ya. Kemudian ada bagian lancar tuntutan ganti rugi. Nah, apa itu TGR atau tuntutan ganti rugi? Tuntutan ganti rugi artinya adalah kerusakan fasilitas kantor yang disebabkan karena pegawainya itu sendiri. Jadi di luar jadi betul-betul karena kelalaian atau betul-betul karena selain kelalaian atau kesengajaan oleh pegawainya, kecuali kalau karena musibah bencana alam itu tidak ada yang namanya tuntutan ganti rugi. Tapi kalau tuntutan ganti rugi di sini adalah kerusakan aset kantor yang disebabkan karena kelalaian pegawai. Contohnya misalkan saya itu mendapatkan fasilitas rumah dinas. Kemudian ternyata gas saya meledak yang kemudian membuat rumah dinas saya kebakaran. Nah, berarti dari situ pemerintah daerah itu berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan rumah dinas tersebut. Nah, itu kita sebut TGR, tuntutan ganti rugi. Nah, tuntutan ganti rugi ini tidak bisa dibayar secara langsung. Kalaupun mau, hayo silahkan kalau sanggup. Tapi bisa juga dibayar dengan menyicil. Caranya gimana? Caranya yaitu kantor tersebut harus memotong gaji karyawannya setiap waktu. Nah, pemotongan gaji karyawan tadi untuk mengganti rugi itu kita sebut sebagai bagian lancar tuntutan ganti rugi. Kenapa bagian lancar? Karena kan gaji dibayarnya per bulan, bukan 1 tahunan. Jadi karena dia bayarnya per bulan, maka kita sebut dia bagian lancar tuntutan ganti rugi. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada. Kemudian ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang itu ada pinjaman jangka panjang. Nih, jadi ceritanya ini pemerintah daerah ini dia memiliki pinjaman jangka panjang. Artinya ini bukannya kita yang meminjam, tapi justru kita yang memberikan pinjaman. Bisa dari obligasi, bisa dari obligasi ya seringnya ya. Nah, jadi dia merupakan investasi bagi kita karena kita memberikan pinjaman dengan adanya surat obligasi. Kemudian ada investasi dalam SUN, surat hutang negara. Surat hutang negara ini adalah surat hutangnya milik negara yang diberikan kepada masyarakat atau pemerintah daerah atau kota. Nah, kenapa ada? Karena kan pemerintah juga pasti butuh yang namanya dana untuk pembangunan. Ketika dia tidak ada aset, maka dia biasanya suka menerbitkan SUN atau surat hutang negara yang boleh dibeli oleh masyarakat atau pemerintah daerah atau kementerian. Nah, investasi dalam SUN itulah yang kita sebut yang tadi, surat hutang negara itu. Artinya surat pinjaman milik negara itu kita bisa sebut sebagai investasi. Artinya kita memberikan dana bantuan kepada negara. Kemudian investasi dalam proyek pembangunan. Nah, proyek pembangunan ini sebagai contoh, misalkan tadi tanah milik pemerintah daerah, dia mau ada kontraktor yang mau membangun rumah subsidi. Nah, pada akhirnya nanti rumah subsidi tersebut kerjasama antara kontraktor sama pemerintah daerah. Nah, di mana nanti pemerintah daerah memberikan bantuan dana sedikit untuk membangun proyeknya. Nah, itu kita sebut sebagai investasi dalam proyek pembangunan. Ya, artinya nanti kepemilikan pemerintah daerah tuh ada di rumah subsidi tersebut. Nah, itu contohnya investasi dalam proyek pembangunan. Nah, kemudian aset tetap itu sama, kemudian kewajiban dibagi dua, jangka pendek dan jangka panjang. Serta ini ekuitas tadi udah dijelaskan sedikit. Nah, ini SAL. SAL di sini tadi sebagian besar sudah dicontohkan, ada saldo anggaran lebih awal. Ini adalah kelebihan anggaran periode yang sebelumnya, kita tulis sebagai SAL awal. Kemudian juga penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan. Jadi artinya kalau kita mengalami kekurangan dana pada periode berjalan, kita boleh menggunakan saldo anggaran lebih periode sebelumnya yang sudah kita miliki. Nah, kemudian ada sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, SILPA atau SIKPA.
Nah, ini biasanya nanti suka kita hitung dulu sebelumnya berapakah silpa atau sikpanya. Kemudian juga tadi saya sudah sampaikan ada koreksi kesalahan pembukuan tahun periode sebelumnya. Jadi kalau ada kesalahan pencatatan, kemudian postingan, nah itu kita ambil saldonya, masukkan ke sal ini tadi. Nah, kemudian ini laporan arus kas masih sama dengan yang swasta. Nah, ini laporan operasional. Laporan operasional ini isinya sama, umumnya pendapatan dan juga beban, tapi ini yang diakui secara akrual. Kalau yang secara cash basis tadi kita sudah sampaikan disajikan di dalam LRA. Kemudian nanti akan menghasilkan surplus atau defisit. Nah, ini surplus atau defisit. Jadi dikurang pendapatan dikurangi beban, masuknya surplus atau defisit. Kemudian pos luar biasa. Pos luar biasa ini tadi apabila ada pendapatan dan juga beban yang dilakukan di luar usaha dari dinasnya atau pemerintah daerahnya, masuknya ke dalam pos luar biasa. Kalau seandainya dia pos luar biasanya adalah pendapatan, berarti dijumlahkan. Kalau pos luar biasanya masuknya ke pengeluaran, berarti masuknya pengurangan. Nah, kemudian nanti surplus atau defisit kegiatan operasional ditambah atau dikurangi pos luar biasa akan menghasilkan surplus atau defisit LO. Nah, jadi ini wajib, tidak pilihan boleh pakai yang LRA atau LO, dua-duanya harus buat ya. Makanya nanti pada saat kalian membuat ke dalam jurnal pun harus dibagi menjadi dua, yang mana masuk LRA, yang mana masuk LO. Nah, kemudian ini perubahan ekuitas tadi udah dijelaskan. Nah, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan juga ini isinya sama seperti catatan atas laporan keuangan yang lain. Nah, jadi dia berisi tentang rincian-rincian angka-angka yang ada di laporan LRA, laporan perubahan SAL, neraca, LO, LAK, dan LPE. Jadi kalau sudah membuat laporan tersebut, kita perlu menjelaskannya dalam bentuk kalimat dan rincian-rinciannya itu di mana? Di catatan atas laporan keuangan. Nah, ini yang membuat laporan keuangan pemerintah maupun swastanya itu jauh lebih tebal daripada yang cuma laporan aja, karena banyaknya penjelasan yang harus dijelaskan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih sampai sini? Ada? Ada nggak? Halo? Ada? Oke. Kalau diem aja berarti tidak ada ya. Oke, nah sekarang materi yang tadi materi kuliah, sekarang materi praktikum. Saya loncat-loncatin aja ya biar cepat. Jadi di sini praktikum ini kita akan membahas tentang kerangka konseptual atau standar akuntansi pemerintahan yang dibuat dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, ruang lingkupnya apa aja bisa kalian baca, kemudian tujuannya, kenapa mesti ada kerangka konseptual atau dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, karena harus adanya standar. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah laporan keuangan, itu harus adanya standar yang digunakan oleh kantor, pusat, daerah, ataupun perusahaan. Jadi kalau kalian itu sebagai penyusun laporan keuangan nanti pada saat bekerja, sebelum menyusun catatan atas laporan keuangan akun-akunnya, rinciannya apa aja, itu harus wajib membuat kebijakan akuntansinya. Nah, kenapa? Karena dari situ kita bisa mengetahui standar yang digunakan oleh perusahaan tuh akuntansinya bagaimana. Kalau tidak ada kebijakan ya berarti kalian tidak bisa tahu apakah itu benar akuntansinya atau tidak. Ya, jadi harus ada dasar penyusunan standarnya atau kebijakan akuntansinya. Kemudian yang berikutnya menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Ya, betul. Jadi dia ini
kerangka konseptual ini, dengan adanya penyusunan standar, berarti kita juga bisa menyusun laporan keuangan perusahaan ataupun pemerintahan. Jadi harus ada kerangka konseptualnya sehingga kita bisa menyusun laporan keuangan. Yang ketiga, kita juga bisa memeriksanya dari mana? Dari standar yang sudah ditetapkan dengan laporan keuangan yang sudah ada. Jadi kita bisa memeriksa. Karena kalau misalkan tidak ada standar atau kerangka konseptualnya, ya laporan keuangan kita tidak pernah tahu apakah dia betul atau salah atau wajar atau tidak, kita tidak bisa tahu. Makanya pemeriksaan itu sangat memerlukan yang namanya standar akuntansinya dan juga laporan keuangannya. Kemudian kerangka konseptual juga berguna bagi pengguna laporan sehingga hasilnya itu tidak menyesatkan. Jadi hasilnya itu tidak membuat kita sesat. Misalkan kalau kalian pengen jadi seorang investor Telkomsel, hasilnya karena dia standarnya baik, kemudian juga akuntansi keuangannya baik, pasti kalian ingin menanam saham di situ. Sehingga kita tidak menghasilkan menyesatkan ya. Karena apa? Karena ngelihat dari kerangka konseptualnya yang dia miliki bagus, laporan keuangannya baik, hasil pemeriksaan auditnya juga wajar. Nah, itu berarti bisa dijadikan standar dalam menilai laporan keuangannya. Nah, kemudian posisi ini saya skip ya. Nah, kemudian pengguna laporan keuangan pemerintahan. Siapa saja sih pengguna laporannya? Yang satu, pengawas, satu masyarakat. Kenapa masyarakat itu perlu? Karena dia meskipun pemerintah pusat yang memberikan dananya, tetapi kan pemerintah juga dananya berasal dari masyarakat. Karena adanya bayar pajak, kemudian karena adanya pembayaran retribusi. Jadi masyarakat itu salah satu pengguna laporan keuangan pemerintahan daerah, kota maupun pusat. Yang berikutnya, yang kedua adalah wakil rakyat. Wakil rakyat ini contohnya misalkan DPR, DPD, DPA. Nah, itu. Kemudian lembaga pengawasan itu misal MPR. Kemudian lembaga pemeriksa BPK dan KPK. Nah, mereka sangat butuh laporan keuangan pemerintahan karena tadi balik lagi, dana yang dipakai itu adalah dana milik masyarakat yang dikelola oleh pemerintah. Makanya mereka sangat butuh laporan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah yang berperan dalam proses pemberian donasi. Nah, donasi di sini bisa saja dalam bentuk warisan, kemudian dalam bentuk sumbangan, dalam bentuk hibah. Nah, tapi biasanya donasi kepada pemerintah daerah itu rata-rata menggunakan dana hibah. Nah, dana hibah ini biasanya dana hibah ini biasanya dana yang diberikan oleh lembaga tertentu untuk pemerintah daerah, pusat, ataupun kota, itu tujuannya untuk kegiatan di luar yang sudah direncanakan dalam anggaran. Jadi kalau misalkan anggaran sudah ada, beda lagi sama hibah atau donasi hibah atau warisan. Jadi kadang kalau misalkan nih kayak IPB itu mendapatkan dana hibah dari pemerintah. Nah, tujuannya bukan untuk kegiatan operasional, tapi dana hibah ini dipakai untuk kegiatan di luar operasional. Contohnya kayak misal penelitian atau PKM. Nah, itu biasanya kita menggunakan dana hibah atau dana bantuan di luar kegiatan anggaran. Nah, kemudian investasi. Investasi juga kita bisa melakukan investasi seperti yang tadi di laporan keuangan, bisa investasi berupa obligasi, bisa investasi berupa surat hutang negara, atau kita bisa investasi dalam bentuk proyek. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemerintah. Pemerintah itu ya pasti butuh yang namanya laporan keuangan pemerintah daerah ataupun pusat ataupun kota, karena tadi pemerintah juga berhak untuk mengetahui uangnya kemana saja mengalirnya, kemudian kegiatan apa saja yang sudah dilakukannya. Nah, itu adalah pengguna laporan. Nah, kemudian entitas dalam pemerintahan itu dibagi menjadi ada entitas akuntansi, ada entitas pelaporan. Entitas akuntansi itu adalah sebuah divisi atau unit dalam pemerintahan yang
dia ini adalah pengguna anggaran. Pengguna anggaran itu apa sih? Orang yang melakukan kegiatan pemakaian anggaran atau unit atau divisi yang telah menggunakan anggaran. Nah, itu kita sebut sebagai pengguna anggaran. Jadi karena dia menggunakan anggaran tersebut untuk operasional, maka dia wajib membuat laporan keuangan. Itu adalah entitas akuntansi. Sedangkan entitas pelaporan adalah pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih dari entitas akuntansi yang menyampaikan laporan keuangan tersebut sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban laporan keuangan. Jadi kalau misalkan entitas akuntansi itu divisinya, kalau entitas pelaporan itu adalah unitnya, unit pusatnya. Nah, contohnya apa? Misalkan entitas pelaporan itu pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat itu memiliki unit akuntansinya atau divisi akuntansinya. Pemerintah pusat apa? Kementerian Keuangan. Nah, jadi Kementerian Keuangan ini yang nanti bertugas untuk membuat laporan keuangan seluruh kementerian dan seluruh dinas dan lain-lain yang nanti dipertanggungjawabkan kepada entitas pelapornya. Siapa? Itu pemerintah pusat. Kemudian pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini dia itu memiliki divisi akuntansi namanya Bendahara Umum Daerah. Nah, Bendahara Umum Daerah inilah yang nanti bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan yang berkaitan sama dinas-dinas yang ada di daerah. Nah, jadi nanti semua dinas-dinas yang ada di daerah membuat laporan keuangan digabungkan oleh Bendahara Umum Daerah. Nanti Bendahara Umum Daerah laporan kepada Kepala Pemda. Nanti Kepala Pemda mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah pusat. Nah, itu adalah contoh unit akuntansi yang ada di pemerintah daerah. Nah, kemudian juga ada yang namanya kementerian negara atau lembaga. Jadi kan kalau tadi pemerintah pusat itu punya unit akuntansi yaitu Kementerian Keuangan. Nah, tapi Kementerian Keuangan juga pasti punya unit akuntansi yang disebut sebagai kepala pengguna anggaran. Nah, dia adalah yang bertugas untuk melakukan melakukan pertanggungjawaban laporan keuangan. Jadi dalam di dalam Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan dan lain-lain, dia ada yang namanya penguasa atau kuasa pengguna anggaran yang tujuannya adalah membuat laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan anggaran dalam bentuk laporan keuangan. Nah, sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini pada tidur? Ada nggak? Oke, hadir. Ya, oke. Terus selanjutnya kita masuk ke sini. Peranan pelaporan keuangan pemerintah. Tujuannya untuk apa sih laporan pemerintah itu? Laporan keuangan pemerintah yang satu, pertama ada yang namanya akuntabilitas. Akuntabilitas ini adalah untuk mempertanggungjawabkan atas pengelolaan dan pelaksanaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Jadi yang namanya dalam pemerintahan, prinsip pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana itu harus ada dan harus terbuka. Itu yang kita sebut sebagai akuntabilitas. Nah, kemudian ada juga manajemen. Fungsinya laporan keuangan pemerintahan itu untuk apa? Sama dengan swasta, sebagai bahan untuk melakukan kegiatan manajemen. Dari mulai perencanaan keuangan, pelaksanaannya, dan juga pengawasannya. Kemudian yang ketiga, untuk melakukan transparansi. Jadi kalau yang namanya pemerintahan daerah, kota maupun pusat, tetap harus melakukan transparansi terhadap laporan keuangan. Sehingga dengan adanya laporan keuangan itu nanti dipublikasikan, itu bisa diwujudkan sebagai proses transparansi dari pemerintah kota, daerah maupun pusat. Kemudian sebagai bahan untuk evaluasi kinerja.
Jadi kalau misalkan baik swasta maupun pemerintah mah sama aja. Adanya laporan keuangan itu untuk melakukan evaluasi kinerja. Nah, tapi kalau misalkan di pemerintahan, dominan untuk mengevaluasi kinerja itu dilihat dari laporan realisasi anggaran. Jadi semakin tinggi penyerapannya anggaran tersebut, artinya kalau penyerapan itu semakin 100% anggaran dipakai, itu kinerjanya malah semakin baik. Jadi kalau di pemerintahan daerah itu selalu ada standarnya. Kalau penyerapan penggunaan anggarannya 70% ke bawah berarti dia kurang baik. Kalau misalkan penggunaan anggarannya 70% ke atas berarti bisa disebut dia penggunaan anggarannya kinerjanya baik. Nah, kemudian keseimbangan antar generasi. Nah, laporan keuangan pemerintahan itu fungsinya juga untuk mengetahui kira-kira penerimaan yang dimiliki oleh pemerintah berapa dan hutang serta pengeluaran pemerintah berapa. Gunanya supaya apa? Supaya pemerintah itu kalau mau mengambil kebijakan pinjaman itu tidak memberatkan generasi yang akan datang. Ya, artinya jangan sampai nanti kalau kita tidak ada laporan keuangan, nanti kita tidak tahu nih kira-kira uang yang kita miliki berapa, akhirnya melakukan pinjaman sehingga bisa jual aset-aset negara seperti pulau, kemudian juga seperti laut yang akhirnya nanti akan berimbas kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi itulah fungsinya laporan keuangan pemerintahan untuk keseimbangan generasi, supaya generasi yang akan datang tidak kena imbasnya. Nah, kemudian ini jenis laporan keuangan sudah dijelaskan, kemudian juga, nah ini karakteristik kualitatif laporan keuangan. Ini artinya secara garis besar, laporan keuangan pemerintahan itu harus relevan. Artinya harus apa? Harus sesuai dengan kondisi yang sudah terjadi. Jadi jangan sampai dia tidak relevan. Karena kalau misalkan tidak relevan, nanti dia tidak dapat diandalkan yang kedua nih. Jadi harus relevan, harus sesuai dengan kondisi yang telah terjadi benar-benar di perusahaan. Jadi, kemudian dapat diandalkan artinya tidak menyesatkan sehingga nanti bisa diambil keputusan. Nah, kalau di swasta nih, andal itu harus betul-betul baik, harus bisa betul-betul bisa ada yang dapat diandalkan itu, karena dengan adanya laporan keuangan yang andal atau bisa diandalkan, nanti menjadi dasar supaya kalian itu mau menanam investasi di perusahaan ini baik atau enggak. Karena kalau misalkan dia menyesatkan atau hasilnya laporan keuangannya tidak wajar, ya kalian tidak bisa mengambil keputusan untuk memberikan investasi atau tidak ke perusahaan tersebut. Jadi andal itu artinya harus bisa diandalkan dan tidak menyesatkan hasil angkanya maupun kalimatnya. Kemudian dapat dibandingkan, nah ini lebih ke arah periodenya. Kenapa kita harus membuat laporan keuangan dalam berbagai periode? Karena tujuannya untuk menganalisa laporan keuangannya. Apakah laporan keuangan tahun ini baik atau lebih buruk dari tahun sebelumnya? Sehingga nanti kita bisa mengetahui nih kinerja dari kantor pemerintah daerah, pusat ataupun kota itu baik atau tidak. Dilihat dari yaitu laporan keuangan yang dibandingkan dari tahun ke tahun. Kemudian dapat dipahami. Nah, inilah tujuannya adanya catatan atas laporan keuangan. Karena pengguna laporan keuangan itu kan tidak hanya dari kalangan yang mengerti akuntansi, tapi ada juga kalangan yang tidak mengerti akuntansi, sehingga laporan keuangan itu harus mudah dipahami. Maka dari itu harus ada yang namanya catatan atas laporan keuangan. Itu dibuat untuk bisa dibaca oleh kaum yang tidak memahami angka-angka dari akuntansi itu sendiri. Nah, itu adalah karakteristik kualitatif dari laporan keuangan. Nah, sedangkan prinsip akuntansinya secara garis besar sama dari mulai basis akuntansi. Nah, basis akuntansi yang dipakai oleh pemerintahan kan dua, ada cash basis sama accrual basis. Kemudian prinsip nilai historis, artinya setiap aset tetap yang dibeli ataupun aset lancar yang dibeli itu menggunakan nilai historisnya atau menggunakan nilai saat beli atau saat diperolehnya.
Kemudian prinsip realisasi, artinya dia betul-betul harus real, harus betul-betul menampakkan kejadian yang betul-betul nyata, bukan fiktif. Kemudian prinsip substansi mengungguli bentuk formal. Nah, jadi kalau prinsip substansi mengungguli bentuk formal ini adalah prinsip di mana ketika kita turun ke lapangan, kemudian kita melihat bentuk laporan keuangan berbeda sama formalnya atau berbeda sama aturan PSAP-nya, itu tidak usah kita hiraukan karena kita memegang prinsip substansinya yang mengungguli bentuk formalnya. Ya terserah bentuk formalnya seperti apa, yang penting substansinya betul, prakteknya seperti ini dan disesuaikan dengan keadaan perusahaannya. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan yang dipraktik sama yang formalitasnya. Jadi contohnya misalkan kakak kelas kalian nih, kadang kalau PKL itu melihat laporan keuangannya, Bu, saya mau melihat evaluasi laporan keuangannya. Ternyata pada saat dievaluasi laporan keuangannya itu substansinya beda sama yang teori. Nah, kita tidak bisa yang namanya membedakan teori sama praktek karena kan beda-beda konsep yang praktek sama teori. Jadi kita tidak boleh melihat formalitas ya, kita betul-betul melihat bentuk aslinya bagaimana, nanti kita evaluasinya justru disesuaikan sama standar perusahaannya. Nah, itu namanya prinsip substansi mengungguli bentuk. Kemudian perioditas ini melihat dari waktu pembuatan laporan keuangan, bisa semesteran, triwulanan, kemudian tahunan. Tapi rata-rata kalau pemerintahan itu rata-rata tahunan. Kemudian konsisten. Nah, konsisten ini terkait sama kebijakan akuntansi yang dipakai. Contohnya kebijakan akuntansi itu apa? Contohnya misalkan piutang harus diakui sebagai piutang apabila dia pembayarannya 90 hari. Kalau lebih dari 90 hari berarti piutangnya harus dihapuskan. Nah, itu namanya kebijakan. Kemudian yang kedua, penyusutan. Metode penyusutan yang dipakai adalah garis lurus. Kemudian prinsipnya lagi kewajiban. Pembayaran kewajiban harus kurang dari 90 hari. Nah, itu masuknya ke bagian kebijakan akuntansi. Nah, kebijakan akuntansi ini harus konsisten. Artinya harus sama. Karena kenapa? Karena kan nanti laporan keuangannya kita bandingkan dari tahun ke tahun. Kalau misalkan penyusutannya tahun ini beda dengan tahun berikutnya, ya tidak bisa kita bandingkan. Jadi harus konsisten terhadap kebijakan akuntansinya. Nah, kemudian prinsip pengungkapan lengkap. Nah, ini harus diungkapkan semua akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan. Jadi harus disampaikan secara lengkap, tidak ada pengecualian, termasuk hutang, piutang, itu juga harus lengkap. Itu harus dicatat di dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian penyajian wajar. Wajar itu artinya adalah tidak menyesatkan, artinya wajar itu masuk akal, dan tidak artinya tidak mengada-ngada. Jadi kadang suka ada nih laporan keuangan yang dibuat pakai estimasi misalkan, atau enggak penyusutannya dipakai estimasi. Nah, itu tidak boleh. Makanya harus disajikan secara wajar. Nah, tahu wajar apa enggak dari mana? Tahu wajar apa tidak itu dilihat dari laporan tahunannya yang sudah diaudit. Jadi tahu kalau itu wajar atau tidak. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan sedikit-sedikit penyajian wajar. Nah, ini pengakuan aset. Kayaknya kalian sudah tahu kalau misal aset itu diakui pada saat memperoleh manfaat dari aset tersebut. Kewajiban juga sudah tahu pengakuannya. Pendapatan LO dan LRA tadi sudah dijelaskan kalau pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak, sedangkan kalau LRA itu pendapatan LRA diakui saat terima uangnya. Kemudian kalau beban dan belanja, kalau beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, sedangkan kalau belanja diakui pada saat pengeluaran uangnya. Jadi harus bisa bedakan ya. Oke, dah itu. Dan ini adalah tugas kalian. Tugas ini harus kalian tulis dengan menggunakan tangan, difoto dalam bentuk PDF, kemudian nanti diupload di Evieta. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak?
Ada? Ada? Halo? Masih hadir? Oke. Oke. Ada yang ditanyakan dulu nggak terkait sama tugas? Ada? Ya, oke. Kalau di... Hah? Deadline-nya sama seperti P2, P1 jam 4. Jadi pada saat kalian kuliah, itu harus dikumpulkan sebagai tanda bahwa kalian hadir saat kuliah. Baru absen kuliah dibuka sama saya nanti. Bisa? Oke. Ada lagi? Ya, ada lagi? Oke, kalau tidak ada berarti saya tutup aja ya. Untuk absensi saya buka 5 menit dari sekarang, ditutup. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan. Kalau ada yang ingin baca PPT-nya dan tugasnya, kalian boleh lihat di di Evieta sudah ada pertemuan ke-9. Nah, itu bisa kalian lihat termasuk tugasnya juga sama. Kalau tidak, saya tutup saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.